Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Amalia Putrieni, NIM 22059210. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Manajemen, BP 22. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi sebagian jawaban dari ujian tengah semester saya, yaitu pengantar kewirausahaan, yang dimana dosen pengampunya itu Ibu Nur Hafizah MPD PhD. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan. Secara garis besar, bisnis plan adalah sesuatu yang menjelaskan secara rinci bagaimana sebuah usaha atau sebuah bisnis menentukan tujuannya dan bagaimana untuk mencapai tujuannya. Sebuah rencana bisnis menjabarkan peta bagaimana perusahaan berisi informasi lengkap strategi pemasarannya, keuangan, dan operasionalnya. Nah, di sini bisnis plan yang saya ingin dirikan yaitu adalah bisnis cake and bakery dan cemilan. Secara deskripsinya, tentu saja pada saat sekarang ini zaman sudah modern tentunya, dan semua orang lebih menyukai segala sesuatu itu yang cepat saji atau cepat instan atau yang instan biasanya orang bilang. Nah, kebiasaan ini juga merambah ke dunia cake and bakery, di mana semua mulai dari anak kecil, remaja, orang dewasa menyukai cake dan berbagai jenis roti atau cemilan. Apalagi saat sekarang ini para remaja sering membeli cake atau roti-rotian sebagai cemilan untuk di rumah, untuk pelengkap kegiatan sehari-hari, untuk sambil belajar lalu sambil makan, menonton gitu. Atau yang saat viral sekarang yaitu cake dijadikan sebagai untuk acara ulang tahun atau acara-acara lainnya. Nah, saat sekarang inovasi cake yang beragam bentuk juga rasa yang berbeda-beda tentunya akan menjadi daya tarik bagi seseorang. Nah, daya tarik disinilah di mana cake berusaha dari berbagai bentuk dan jenis terasa akan menarik perhatian konsumen untuk membelinya. Contohnya saja, saat sekarang ini dunia perkekan yang sedang viral yaitu pada remaja yaitu adalah cake bento. Kita bisa melihat gambarnya di sini. Nah, dari itu adalah contoh cake bento atau cake orang luar biasanya nyebut cake bento atau cake Korea gitu. Bentuknya yang kecil, lucu, sehingga menarik daya tarik para remaja untuk digunakan sebagai kado untuk temannya atau untuk cemilan di rumah gitu. Nah, cake bento di sini memiliki ciri khas yaitu ukurannya kecil, harganya yang terjangkau, bentuknya yang bervariasi, sehingga berbeda dengan cake-cake yang lainnya. Nah, disinilah salah satu inovasi bagi saya sendiri untuk bisa menjalankan bisnis cake and bakery di sini. Nah, lalu apa saja yang harus saya persiapkan untuk bisa membangun bisnis saya ini lebih baik? Tentunya saya harus mempersiapkan mulai dari apa saja yang harus saya persiapkan, bagaimana bisnis yang akan saya lakukan supaya bisa berkembang lebih baik, dikenal oleh masyarakat, dan banyaknya daya tarik dari konsumen. Nah, lalu target apa yang akan saya lakukan untuk beberapa tahun ke depan? Nah, yang pertama yaitu modal awal. Tentunya saya di sini akan mempersiapkan berbagai kebutuhan di tahap memulai bisnis cake and bakery ini. Contohnya, saya harus mempersiapkan alat-alat dalam pembuatan cake dan roti-rotian. Contohnya mulai dari mixer, oven, timbangan, loyang,
pengocok adonan, kompor, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Lalu ada bahan-bahan pembuat kue, cake. Lalu selanjutnya ada kemasan yang harus saya persiapkan, di mana di sini saya harus mempersiapkan itu tuh berbeda dari pebisnis lain. Nah, di sini saya juga harus mengeluarkan inovasi saya bagaimana daya tarik masyarakat kepada bisnis yang saya dirikan. Nah, lalu kalau perlengkapan lainnya contohnya etalase dari kuenya nanti, bagaimana saya meletakkannya, merancangnya, lalu ada kulkas. Nah, itu adalah modal awal untuk saya bisa mendirikan. Nah, tentunya di sini memerlukan biaya yang cukup tinggi. Biaya-biaya lainnya atau disebut dengan biaya operasional. Nah, apa saja itu? Nah, tentunya dalam mendirikan suatu bisnis, tentu ada yang pertamanya modal awal. Lalu tentunya yang kedua yaitu adanya pengeluaran di luar modal awal. Nah, di situ terdapat tagihan listrik, air, lalu ada gaji pegawai, lalu ada bahan yang habis pakai, lalu ada biaya promosi dan biaya cadangan. Nah, di sini saya juga harus bisa memastikan semua itu berjalan dengan baik. Nah, lalu bagaimana cara saya untuk bisa menargetkan usaha saya untuk bisa dikenal oleh masyarakat? Tentunya saya harus melakukan promosi. Nah, promosi di sini tentunya saya akan membuat berbagai ide kreatif agar bisa menarik para konsumen, terutama remaja. Lagi remaja-remaja saat sekarang ini sangat menyukai berbagai jenis cake dan bakery. Di sini saya akan mencoba mempromosikan di berbagai media sosial, mulai Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Contohnya, dalam grand opening, pembukaan cake and bakery saya, nantinya akan ada diskonan potongan pembelanjaan jika membeli lebih dari harga 200.000. Nah, di sini akan menarik para konsumen untuk bisa membeli dan pada bisnis saya. Nah, lalu apa saja target yang harus saya lakukan? Nah, target yang akan saya lakukan yaitu untuk bisa mengembangkan usaha saya lebih dari pebisnis lain. Nah, di sini saya akan berusaha menarik perhatian konsumen-konsumen saya untuk tetap dapat berbelanja pada bisnis saya. Nah, tentunya di sini saya menargetkan yaitu untuk 1 tahun ke depan setelah pembukaan bisnis saya ini, saya akan menargetkan untuk bisa membuka cabang lain di daerah lain bisnis saya ini. Nah, disinilah akan menarik daya konsumen sekitar untuk dapat belanja di bisnis yang saya dirikan. Nah, sekian dulu tentang bisnis plan yang saya ingin dirikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.